Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia, yang saya hormati Puan Nur Hafizah binti Fadil, pegawai khas wanita Menteri Besar Kedah. Assalamualaikum Ustazah. Yang dihormati Tuan Abu Bakar bin Yusuf, Imam Masjid Al-Imam Nawawi, Ambangan Haid Sungai Petani Kedah. Yang dihormati Ustazah Fatimah binti Wan Teh, penerusi NGO Nur Hikmah. Assalamualaikum Ustazah. Dan juga ibu, teman-teman semua, ustadzat, para guru-guru, puan-puan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, senang sekali saya berada di sini. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada tadi yang datang acara pagi? Tak ada? Boleh tunjuk tangan, saya nak tengok. Tak ada? Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, saya cerita sedikit sebelum saya mulai. Semalam saya baru sampai dari Dubai ke KLIA pukul 12 malam. Tadi pagi pukul 7 dari KLIA menuju ke Kedah. Dan Alhamdulillah pada hari ini berjumpa dengan ibu-ibu semua. Ibu-ibu yang saya hormati, sekarang ini tarikh 10 Maret 2023, betul? Atau tanggal 10 Sya'ban, tarikh 17 Sya'ban. Sudah pertengahan Sya'ban. Yang sebentar lagi insya Allah, kalau Allah izinkan kita, umur kita sampai, kita masuk kepada bulan suci Ramadan. Sebelum saya membicarakan tentang bulan suci Ramadan dan kita merenung apakah umur kita sampai di bulan suci Ramadan ataukah Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita, izinkan sedikit saja saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu semua yang ada di sini mengenai bulan Sya'ban dan apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai. Yakni bulan Sya'ban ini terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan tersebut kata Rasulullah adalah bulan dinaikkannya berbagai macam amalan kepada Allah. Oleh karena itu kata Rasul, aku amatlah suka berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Jadi apa sih atau apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban sebelum sampai di bulan Ramadan? Pertama, yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban, saat ini bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, adalah kita melakukan berbagai macam persiapan menyambut Ramadan. Persiapan menyambut Ramadan apa saja? Ada banyak. Di antaranya yang paling utama adalah persiapan ilmu agama. Persiapan untuk banyak belajar tentang apa amal-amal yang paling utama di bulan suci Ramadan, apa keistimewaan amalan-amalan itu, bagaimana cara melakukannya. Karena orang-orang sebagian hanya tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan berpuasa saja. Orang-orang mengira, sebagian orang, bulan Ramadan adalah bulan menahan lapar dan haus pada saat fajar, kemudian sampai terbenam matahari saja. Mereka mengartikan puasa hanya seperti itu. Padahal kalau kita belajar, kita tahu puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, menahan amarah, menahan diri dari perbuatan macam maksiat, dan berbagai macam amal-amal lainnya yang Allah lipat gandakan pahalanya. Di bulan suci Ramadan tidak hanya puasa Ramadan, tapi juga ada tarawih, yakni qiyamul lail, yang kalau bisa kita lakukan, jangan sampai ada yang tertinggal, kecuali kita haid. Yang kita lakukan bulan Ramadan adalah bulan untuk banyak membaca Al-Quran, Syahrul Quran misalnya. Atau yang kita lakukan adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah lainnya, sedekah diperbanyak. Kalau mereka memahami berbagai macam amalan
caranya dan keutamaannya, maka di bulan suci Ramadan pasti sungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Kata Rasulullah SAW, sahabat sekalian, celaka bagi orang-orang yang telah berlalu bulan suci Ramadan namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan yang dia lakukan hanya puasa saja. Dia masih melakukan berbagai macam maksiat, berbagai macam kesalahan, sehingga Allah tidak ampuni dosa-dosanya, dan itulah orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Jadi di bulan Sya'ban yang pertama yang kita lakukan, mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan, mempersiapkannya dengan banyak mempelajari ilmu-ilmu agama dan mulai berlatih dari sekarang. Jangan di bulan suci Ramadan tiba-tiba langsung saja kita tarawih, langsung puasa, langsung qiyamul lail tanpa ada persiapan. Kita akan merasa susah. Jadi pertama, banyak baca, banyak dengar ceramah-ceramah agama agar kita memiliki pemahaman mengenai bulan suci Ramadan agar kita bersemangat menjalankannya. Kedua, apa yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban? Memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah di bulan suci, di bulan Sya'ban ini. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna penuh di bulan suci Ramadan. Namun Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi kalau mau melakukan amal-amal saleh di bulan Sya'ban, maka jangan lupa untuk memperbanyak puasa. Jadi bulan Sya'ban adalah waktu yang sesuai untuk kita memperbanyak puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan pula yang ketiga yang kita bisa lakukan di bulan Sya'ban, membayar hutang puasa. Kemarin di bulan suci Ramadan yang kemarin atau mungkin tahun sebelumnya kita banyak melakukan hutang puasa karena kita sakit atau mungkin karena kita safar atau yang lain-lain. Maka bulan Sya'ban ini adalah waktu kita untuk membayar hutang-hutang puasa kita. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, sahabat sekalian? Aku dahulu punya kewajiban puasa. Aku tidaklah bisa membayar hutang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Kenapa Siti Aisyah radhiyallahu anha membayar hutang puasanya di bulan Sya'ban? Karena di bulan-bulan lain Rasulullah, suami beliau, memerlukan beliau. Hingga akhirnya Siti Aisyah radhiyallahu anha membayar hutang puasanya di bulan Sya'ban. Jadi ibu-ibu semua, teman-teman semua, puan-puan yang ada di sini, kalau kita masih punya hutang puasa, masih ada sisa hampir 2 minggu, 2 pekan ini untuk kita membayar hutang puasa kita. Jadi silakan kita untuk membayar puasa kita. Itu beberapa yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban. Sekarang saya akan menyampaikan sedikit tentang bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki. Setelah itu nanti kita akan renungi, apakah ini Ramadan terakhir kita, atau Allah masih kasih kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita jumpai, insya Allah. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Bulan yang ke-9. Kita kenal ada yang namanya bulan Muharram, ada bulan Safar, ada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban yang sekarang. Kemudian masuk ke bulan Ramadan. Setelah Ramadan ada bulan Syawal, ada bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi bulan Ramadan bulan yang ke-9 dalam kalender Islam, kawan-kawan sekalian. Dan kalau kita membicarakan Ramadan, sedikit muqaddimah, sedikit pengenalan terhadap bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini atau kata Ramadan ini diambil dari kata ramdha yang artinya adalah kondisi yang sangat panas. Jadi kalau kita tahu teman-teman sekalian, di negara Arab itu bulan Ramadan itu bulan yang musim panas, ya lagi panas udaranya. Kenapa dinamakan Ramadan? Karena diambil dari kata ramdha, ar-ramdha yang berarti kondisi yang sangat panas. Dinamakan demikian karena di Jazirah Arab, di negara-negara Arab, pada saat bulan suci Ramadan memang pada saat itu cuaca sangat panas. Saking panasnya, begitu panasnya sampai bisa membakar sesuatu yang kering. Maka Imam Al-Qurtubi menjelaskan dinamakan bulan suci Ramadan karena ia membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa dengan amal salih. Itu maksudnya. Jadi bulan suci Ramadan bermakna dia membakar dosa-dosa kita dengan amal-amal saleh yang kita lakukan setiap saat.
Di bulan suci Ramadan, kawan-kawan sekalian, seperti yang kita tahu ada puasa wajib, ada tarawih qiyamul lail, belum lagi kalau malam ingin tahajud atau ingin menghidupkan malam, belum lagi i'tikaf yang kawan-kawan lakukan, belum lagi khatam Quran berkali-kali, belum lagi sedekah yang sangat banyak. Jadi kita membakar dosa-dosa kita di masa lalu dengan amal-amal soleh yang sangat banyak. Itulah makna Ramadan, yang kemudian kita kenal dengan bulan suci Ramadan. Dan bulan Ramadan yang sebentar lagi insya Allah kalau ada umur kita bertemu dengannya. Bulan Ramadan ini memiliki sejumlah nama, kawan-kawan sekalian. Apa nama lain dari bulan suci Ramadan? Pertama adalah Syahrul Quran. Bulan Ramadan ini disebut sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulannya Al-Quran. Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan ini membaca Quran bersama dengan malaikat Jibril. Banyak sekali membaca Al-Quran. Maka kita di bulan suci Ramadan, kita buat dari sekarang target nak khatam berapa kali Al-Quran. Kalau sehari-hari di bulan-bulan biasa kita khatam mungkin 1 bulan 1 kali, mungkin. Di bulan suci Ramadan jangan 1 kali, harus lebih baik. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sering saya safari dakwah, saya jalan, saya menuju ke masjid-masjid berdakwah. Di bulan suci Ramadan, saya sering bertanya kepada para jemaah, biasanya dalam 1 bulan berapa kali khatam? Dan saya biasanya mulai dengan 3 kali khatam, 4 kali khatam, 5 kali khatam, sampai 10 kali khatam. Jadi ada orang yang mengkhatamkan sampai 10 kali khatam di bulan suci Ramadan. Jadi silakan teman-teman sekalian, bulan suci Ramadan disebut Syahrul Quran. Kita dari sekarang mulai mempersiapkan diri, ingin khatam berapa kali di bulan suci Ramadan. Jangan 1 kali, 1 kali biasa. Orang-orang lain melakukannya, jangan 1 kali. Mungkin 3 kali, mungkin 4 kali. Setelah itu kita bagi. Kalau ingin mengkhatamkan Quran 1 bulan 3 kali, kalau begitu dalam 1 hari kita harus baca berapa lembar. Jadi kembali kita ingat bersama, bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, bulan di mana banyak membaca ayat suci Al-Quran, banyak berinteraksi dengan Quran. Di bulan puasa nanti kalau Allah sampaikan umur kita, jangan banyak bicara hal-hal yang tidak perlu. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik atau dia diam. Jadi bulan suci Ramadan jangan kita bicara sesuatu yang tidak perlu. Banyak kita baca Quran, banyak kawan-kawan sekalian. Saya mau cerita sedikit pasal ibu saya. Ibu saya umurnya sekarang tahun ini 59 tahun. Beliau mengatakan pada saya tidak ingin mati, saya tidak ingin kembali kepada Allah sebelum saya menyelesaikan hafalan Al-Quran saya. Jadi beliau 1 hari beliau baca 7 jam Al-Quran, ibu-ibu sekalian. Tiada hari tanpa Quran. Nanti saya ceritakan beliau ya, bagaimana beliau mimpi tentang Quran dan sebagainya. Tapi beliau katakan jangan sampai Allah cabut nyawa saya sebelum saya menyelesaikan hafal Quran, kata beliau. Jadi bulan suci Ramadan yang akan kita temui nanti Syahrul Quran. Betul-betul kita buat dari sekarang target kita. Nah, khatam berapa kali Al-Quran. Kedua, bulan suci Ramadan juga dikenali dengan nama Syahrus Siyam, bulan puasa yang wajib. Karena di bulan suci Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa penuh. Ya, satu-satunya bulan yang kita diwajibkan untuk berpuasa di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrus Siyam. Bulan yang dikenali dengan nama bulan puasa. Ketiga, bulan Ramadan ternyata punya nama lain, yakni Syahrut Tilawah, bulannya tilawah. Kalau tadi Syahrul Quran, disebutkan lagi secara khusus juga Syahrut Tilawah. Syahrut Tilawah, bulannya kita banyak membaca Al-Quran. Karena Rasulullah tadarus baca Quran bersama dengan malaikat Jibril. Keempat, bulan suci Ramadan juga dikenali dengan nama Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan berbagai macam rahmat yang tidak diturunkan di bulan-bulan lainnya. Pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu pengampunan Allah hantarkan kita kepada syurga yang seluas-luasnya di bulan suci Ramadan. Jadi, bulan suci Ramadan juga dikenali dengan nama Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan limpahan rahmat.
Berikutnya yang kelima, bulan Ramadan juga dikenali dengan nama Syahrun Najat, bulan pembebasan dari siksa api neraka. Banyaknya nama bulan suci Ramadan ya Rabb. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan dosa-dosa dan pembebasan dari siksa api neraka bagi yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Keenam, bulan suci Ramadan juga dikenali dengan nama Syahrul Aid, bulan yang ujungnya hari raya. Ramadan itu disambut dengan kegembiraan dan diakhiri dengan perayaan Idul Fitri yang penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan untuk siapa? Untuk semuanya. Juga untuk para fakir miskin, orang-orang yang miskin, karena hari raya adalah hari makan-makan, hari berbahagia. Ketujuh, bulan suci Ramadan juga dikenali dengan nama Syahrul Jud. Syahrul Jud yakni bulan kedermawanan. Bulan yang banyak orang-orang berderma, bersedekah dengan sangat banyak. Bulan ini, bulan suci Ramadan yang akan kita temui, Rasulullah banyak sekali bersedekah kawan-kawan sekalian untuk meringankan beban fakir miskin. Begitu pula dengan kita seharusnya. Kita dari sekarang persiapkan diri, ingin mempersiapkan buka puasa apa untuk orang-orang di dalam masjid atau orang-orang di jalan. Kalau di Indonesia sebagian orang punya kebiasaan. Saya tidak tahu kalau di sini. Biasa di Indonesia khususnya di Jakarta itu jalanan jam. Jadi orang-orang pulang kerja tak sempat lagi sampai rumah untuk berbuka puasa. Banyak orang bagi makanan buka puasa di jalan-jalan. Ada mereka yang bagi kurma saja, ada yang bagi minum saja, tapi banyak orang bagi makanan free percuma di jalan-jalan. Mereka ingin mengejar pahala puasa. Seperti yang kita ketahui, kalau kita memberikan makanan berpuasa, maka kita juga mendapatkan pahala puasanya. Begitulah kawan-kawan sekalian. Yang kedelapan, ternyata bulan Ramadan juga dikenali dengan nama Syahrul Sabar, yakni bulan kesabaran. Bulan kesabaran ya Allah. Bulan puasa atau bulan suci Ramadan ini melatih kita untuk bersikap sabar, bersikap sabar dan tahan terhadap ujian. Puan-puan, sabar itu ada 3. Sabar dalam menahan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita pasti Allah beri kita ujian-ujian. Beri kita berbagai macam hal untuk menguji kesabaran kita. Kadang-kadang Allah beri kita sakit, atau anak kita sakit, orang tua kita sakit, atau Allah berikan ujian kepada kita kematian seseorang yang kita cintai, atau Allah berikan ujian kepada kita kemiskinan, tak punya harta dan sebagainya. Sabar. Jadi sabar ada 3. Pertama, menahan. Sabar itu menahan. Menahan dari ujian-ujian Allah. Sabar. Kedua, menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sabar dalam menghentikan perbuatan maksiat. Sabar untuk tidak meneruskan perbuatan maksiat. Itu memerlukan kesabaran. Ketika melakukan maksiat, rasa senang, rasa happy. Namun ketika berhenti, kita memerlukan kesabaran untuk tidak kembali kepada kemaksiatan itu. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam menjalankan amal salih. Istiqamah itu memerlukan kesabaran. Qiyamul Lail setiap malam tiada henti memerlukan kesabaran. Membaca Quran dengan istiqamah memerlukan kesabaran. Bersedekah dengan istiqamah memerlukan kesabaran. Jadi bulan suci Ramadan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang sabar. Sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah, sabar menahan marah, sabar dalam menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, sabar melakukan amal soleh, sabar. Juga kawan-kawan sekalian, bulan suci Ramadan juga dikatakan sebagai Syahrullah, bulannya Allah, karena Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang berpuasa dan beramal saleh. Segala sesuatu yang bersamaan dengan nama Allah pasti mulia. Syahrullah, Kitabullah, Al-Quran mulia. Baitullah, tempat rumahnya Allah mulia. Khalilullah, kekasihnya Allah, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW mulia. Jadi segala sesuatu yang bersamaan, bergandeng bersama dengan nama Allah pasti mulia. Seperti bulan suci Ramadan, Syahrullah,
itu adalah bulan yang mulia, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir bulan suci Ramadan juga dijuluki sebagai bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan tarbiyah, bulan pendidikan yang mendidik kita, mendidik jiwa kita menjadi yang lebih baik. Apa-apa saja keutamaan bulan suci Ramadan sebelum kita merenungi apakah ini Ramadan terakhir kita, kawan-kawan sekalian. Bulan suci Ramadan seperti yang sudah dibacakan tadi adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan, dan seterusnya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kawan-kawan sekalian, keutamaan bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka wajib bagi setiap muslim untuk terus belajar dan mempelajari Al-Quran. Bagaimana mungkin negara dengan majoriti Islam namun masih belum bisa membaca Al-Quran atau masih tak fasih dalam melafazkan Al-Quran? Kalau kita ingin berdekatan dengan Al-Quran, perhatikan 5 hal. Pertama, engkau baca Al-Quran setiap hari. Baca setiap hari. Saya bertanya kepada guru saya, ya Syekh, kapan masa terbaik kita membaca Al-Quran dalam setiap hari? Beliau katakan di awal hari. Pertama kali engkau buka matamu, maka itulah waktu terbaikmu untuk membaca Al-Quran. Mungkin setengah jam atau 1 jam sebelum subuh, 1 jam ba'da subuh, tapi engkau awali harimu dengan Quran sebelum engkau sibuk dengan perkara-perkara dunia. Baca Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil, dengan betul, dengan hukum-hukum yang betul, dengan makharijul huruf yang betul, dengan sifat yang betul. Belajar Quran tidak bisa sendirian. Engkau harus memiliki guru untuk memastikan bacaan Quranmu itu betul. Engkau panggil guru, atau sekarang banyak sekali dengan online belajar Al-Quran. Betul-betul kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan lancar, dengan fasih, engkau bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Barang siapa yang membaca Al-Quran tidak fasih, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala. Ibu saya 59 tahun sampai hari ini masih belajar untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Beberapa bulan yang lalu beliau menangis kepada saya. Beliau katakan, saya menangis sebab guru saya selalu setiap kali saya baca, guru saya kata ini salah, bacaannya tidak betul, tidak betul. Jadi saya menangis, saya sedih karena bacaan saya banyak salahnya. Saya katakan pada ibu saya, ibu, itu hal yang biasa. Kalau kita menangis dalam membaca Quran, itu menunjukkan kesungguhan kita dalam mempelajari Al-Quran. Saya pun dulu menangis. Ada beberapa huruf yang tidak bisa saya sebutkan. Saya memerlukan waktu berbulan-bulan lamanya untuk bisa membaikkan bacaan Quran saya. Begitu pula orang-orang yang sedang menghafalkan Al-Quran. Kalau menangis itu hal yang biasa. Justru kalau tak menangis, dipertanyakan apakah sudah dekat interaksimu dengan Al-Quran. Ibu saya katakan, macam mana saya nak baca Quran? Selalu salah, beliau menangis. Tapi kemudian ketika saya tanya lagi beberapa bulan setelah itu, beliau katakan, tak apa, saya awalnya banyak salah, tapi sekarang sudah mulai berkurang salah. Saya tak akan berhenti untuk belajar Al-Quran. Begitu kata beliau. Ibu saya bercerita kepada saya, puan-puan sekalian, sambil menangis, bergetar suara beliau. Beliau kata, saya bermimpi Al-Quran datang kepada saya. Ada seseorang yang tidak saya tahu, dia membawa Al-Quran, dan Al-Quran ini sangat terang dan bercahaya sampai saya tak sanggup melihatnya. Namun kemudian ada sisi bagian yang gelap dalam Al-Quran tersebut. Dan kemudian saya berpikir, apakah ini karena saya baru menghafalkan 10 juzuk Al-Quran saja, sehingga terang Quran itu yang menerangi kubur saya. Saya sendirian di kubur, kata beliau. Quran datang menerangi kubur saya, tapi tidak sepenuhnya menerangi kubur saya. Apa mungkin dikarenakan karena saya belum betul-betul menghafalkan seluruh isi Al-Quran, kata beliau. Maka beliau kemudian melanjutkan, saya tak ingin mati ya Rabb sebelum saya menghafalkan semuanya ya Allah. Begitu katanya. Masya Allah, saya belajar banyak dari ibu saya, kawan-kawan sekalian. Dan kadang-kadang saya rasa malu dengan ibu saya. Kemarin ini saya dakwah di negeri yang sangat jauh, di barat sana. Ketika kita musafir, dalam safar, dalam perjalanan, kita penat. Kita pindah satu state ke state yang lain, pindah ke bandar satu bandar yang lain. Namun ibu saya terus menerus istiqamah dengan Qur'annya.
Kadang saya rasa malu, saya yang muda ini tak selalu bersemangat bersama dengan Quran. Namun ibu Masya Allah mencontohkan kepada saya betul-betul hidupnya bersama dengan Al-Quran. Jadi kembali lagi bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Betul-betul dari sekarang kita menentukan kita ingin menyelesaikan Quran ini dalam berapa kali khatam. Kita ingin ya Rob terus menerus belajar Quran, mau belajar dengan guru. Jadi Quran itu kalau kita mau mendekatinya, pertama baca setiap hari. Dalam rumah keluarga muslim harus ada waktu khusus bersama Al-Quran. Ibu-ibu yang tentukan, ibu-ibu yang pilih di mana di masa itu tidak boleh ada TV, tidak boleh ada cellphone, tidak boleh ada telepon ini, tidak boleh ada tamu. Betul-betul khusus waktu bersama Quran, tidak boleh ada yang mengganggu. Dalam keluarga kami misalnya kami menentukan setiap ba'da maghrib sampai malam itu adalah waktu bersama dengan Al-Quran. Semua anggota keluarga harus bersama dengan Quran ba'da maghrib. Tapi ada keluarga yang sebelum subuh, ba'da subuh, silahkan. Yang pasti semua keluarga harus memiliki waktu khusus bersama Al-Quran. Suami baca Quran, istri baca Quran, anak-anak semuanya baca Quran. Sampai bibi di rumah pun baca Quran. Jadi kalau ingin berdekatan dengan Quran harus ada waktu khusus yang kita tetapkan, tidak boleh berubah. Waktu itu bersama dengan Quran. Kedua, Quran tidak hanya dibaca, tapi Quran dihafalkan. Setiap hari punya target untuk menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap hari menambah hafalan kita. Ibu-ibu, beberapa kemarin saya baru pulang umrah sebetulnya. Dari umrah saya ke Jordan, saya langsung terus pergi Malaysia, belum pergi Indonesia lagi. Dan saya dapati, dan saya pergi ke negara-negara lain, kebiasaan dari negara-negara lain itu memang menghafalkan Al-Quran, bukan sekedar baca. Maka Indonesia, Malaysia pun juga sama. Kita punya kebiasaan juga harus menghafalkan Al-Quran setiap hari. Khairukum man ta'alama Al-Quran, khairukum man ta'alama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar, menghafalkannya dan juga mengajarkannya kembali. Jadi diri kita, anak-anak kita harus mulai membiasakan diri walaupun cuma one day one ayah, satu hari satu ayat, tidak mengapa asal ada penambahan terus menerus. Ketiga, Quran tidak hanya dihafalkan tapi dia dipahami dan ditadaburi. Tadabur Quran, paham Quran. Bagaimana cara kita bisa paham Quran? Setiap muslim belajar bahasa Arab. Seorang muslim tidak cukup dengan Quran saja. Quran bukan hanya sekedar dibaca dan dihafalkan, tapi juga kita paham apa yang kita baca. Maka bagi setiap muslim mulai mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Kenapa seorang muslim harus bisa bahasa Arab? Karena doa kita dengan bahasa Arab, salat kita dengan bahasa Arab, Quran kita pun dengan bahasa Arab. Bagaimana kita bisa memahami ayat suci Al-Quran kalau kita tidak memahami bahasa Arab, ibu-ibu sekalian? Maka pelajari bahasa Arab. Yang keempat, Al-Quran itu diamalkan. Apa yang sudah kita pelajari, kita tadabbur, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, diajarkan. Kita ajarkan, kita mengajarkan Al-Quran pada anak-anak kita, pada adik kita, kepada jiran kita, terpulang kepada ibu-ibu semua. Namun harus diri kita ini mengajarkan Al-Quran, mengajarkan huruf-huruf hijaiyah kalau kita tak mampu mengajarkan Al-Quran. Jadi tugas kita ini sangat banyak, puan-puan sekalian, ibu-ibu sekalian, sangat banyak. Bulan Ramadan, bulan Quran. Bersungguh-sungguh dengan Quran. Di bulan Sya'ban ini persiapkan diri untuk sungguh-sungguh kita bersama dengan Quran. Keutamaan bulan Ramadan berikutnya, syaitan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu-pintu syurga dibuka. Apa maknanya? Apabila Ramadan tiba, kata Rasulullah, pintu syurga dibuka, neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Dimaknai bahwa perbuatan kebaikan-kebaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Maka pintu-pintu syurga dibuka, maknanya adalah mudah bagi kita. Allah mudahkan berbagai macam ketaatan hambanya. Allah mudahkan hambanya untuk melakukan berbagai macam ketaatan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan memiliki kemuliaan berikutnya. Dia adalah malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan.
Dalam surah Al-Qadar disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dan seterusnya. Allah telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, pada bulan kemuliaan. Tahukah kalian semua apa itu bulan kemuliaan? Bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang mana kita lakukan amal ibadah di dalamnya seperti kita melakukan amal ibadah selama 83 sampai 84 tahun. Jadi kawan-kawan sekalian, terlalu banyak apa-apa yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Namun pertanyaannya, apakah umur kita sampai di bulan suci Ramadan? Atau itu Ramadan terakhir kita? Kematian tidak ada orang yang mengetahuinya. Saya ceritakan kisah ayah saya, ibu-ibu sekalian. Ayah saya, semoga Allah ampuni beliau, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, wafat. Mati, wafat kembali kepada Allah 2 tahun yang lalu. Dalam keadaan tidur. Beliau tidak sakit. Beliau tidur. Hanya saja kalau kita tidur, kita sering lupa. Kalau kita tidur, kita dalam keadaan kematian kecil. Allah menyebut tidur itu kematian kecil. Allah pegang ruh kita. Adapun kalau kita bangun, Allah kembalikan ruh itu. Kalau kita tak bangun, Allah pegang ruh kita. Itu sebabnya kenapa ada yang bertanya, apakah kalau kita bermimpi dan berjumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu mimpi yang betul atau tidak? Kalau kita bermimpi, kita berjumpa dengan arwah yang sudah meninggal dunia, itu betul atau tidak? Itu betul. Karena ruh mereka bertemu dengan ruh kita. Kita tidur, Allah pegang ruh kita. Ruh itu bertemu, jadi kita bisa bermimpi kepada orang-orang yang sudah pergi atau pulang terlebih dahulu. Dan Allah hidupkan kita, ruh itu dikembalikan kembali. Dan bagaimana dengan orang yang mati? Seperti ayah saya wafat, Allah tak kembalikan ruh kepada jasadnya. Maka kalau kita tidur, kita bangun, kita ucapkan doa bangun itu apa kawan-kawan sekalian? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah, Allah hidupkan kita setelah mati kita. Jadi ketika kita tidur, kita sedang mati. Mati kecil. Alhamdulillah kita bersyukur Allah kembalikan ruh itu kepada jasad sehingga kita hidup kembali. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita melupakan hal tersebut. Kita lupa bahwa ketika kita tidur itu kita sedang mati dan kita tidak pernah tahu apakah Allah bangkitkan kita lagi, Allah hidupkan kita, Allah bangunkan atau tidak. Ayah saya tak dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam bulan Sya'ban ini kita banyak meresapi, kita banyak merenung, ya Rabb, apakah bulan Ramadan ini sampai usia kita di bulan suci Ramadan yang banyak kemuliaan yang tadi kita sebutkan, yang tadi saya sebutkan, atau saya tak sampai usia saya, ya Rabb. Kematian itu tidak harus menunggu sakit dulu, ibu-ibu sekalian. Banyak orang yang tak sakit meninggal dunia, wafat, betul? Ayah saya tak sakit, wafat dalam keadaan tidur. Atau tiba-tiba dia terkena eksiden dalam jalan. Ketika masa corona kemarin, saya nak cerita sedikit. Saya banyak sekali kehilangan orang-orang terdekat saya yang meninggal tiba-tiba, wafat tiba-tiba. Dia terkena eksiden di jalan, wafat. Ayah saya bangun tidur tak bangun lagi, wafat. Ada orang-orang yang tiba-tiba dalam sujudnya tiba-tiba wafat. Yang perlu kita ketahui, Allah mematikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Orang yang terbiasa sujud dalam salatnya, Allah matikan dia dalam keadaan sujud. Sering kali kita tengok dalam YouTube, ibu-ibu sekalian YouTube ataupun video-video lainnya, orang mati meninggal dunia dalam keadaan sujud. Kenapa? Karena dia sehari-harinya banyak menghabiskan dirinya bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibu-ibu pernah tengok ada orang baca Quran hari-hari, lepas itu dia mati dalam keadaan baca Quran. Itu pun yang diminta oleh ibu saya. Ibu saya katakan, saya nak mati bersama dengan Quran. Kita dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Nak mati husnul khatimah, ingin mati dalam keadaan baik, maka lakukan kebaikan-kebaikan untuk menjemput kematian kita. Allah matikan dalam keadaan seperti yang kita lakukan sehari-hari. Orang yang hari-harinya maksiat. Di Indonesia ada berita, ibu-ibu sekalian. Berita, ada seorang muda-mudi, dia pergi dalam satu tempat, dia buka tenda kemah, dia berkemah di dalam situ. Dia lakukan perbuatan maksiat di dalam situ. Lepas itu ada petir, mereka mati di dalam kemah tersebut. Kenapa Allah matikan dia dalam keadaan hina seperti itu? Mungkin dikarenakan hari-harinya sering melakukan perbuatan maksiat.
Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, bukan hanya berdoa husnul khatimah, tapi setiap harinya kita minta pada Allah agar melakukan perbuatan-perbuatan baik, agar Allah matikan kita dalam keadaan baik. Matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Rasulullah ingatkan, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Kematian. Pemutus kelezatan adalah kematian. Ia pemutus kelezatan dunia, kawan-kawan sekalian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang Ansar mendatangi beliau dan bertanya, ya Rasul, siapakah mukmin yang paling baik? Siapakah orang yang paling baik? Rasul menjawab, yang paling baik ialah yang paling baik akhlaknya. Kita mau jadi orang baik, bukan hafal Quran 30 juzuk tapi tak berakhlak, bukan hafal ribuan hadis tapi tak berakhlak, bukan sekolah tinggi-tinggi sampai PhD tapi tak berakhlak. Semakin berilmu dia, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu dia, semakin dia tawadhu', rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu dia, semakin akhlak dia baik. Maka ketika Rasul ditanya siapa mukmin yang paling baik, Rasul katakan yang paling baik akhlaknya. Lalu orang Ansar itu bertanya kembali, siapakah orang yang paling pandai? Maka Rasul pun menjawab, orang yang paling pandai ialah orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita, apa yang kita lakukan? Masa dah nak habis sebab nak azan. Ya. Andaikan, saya persingkat, andaikan ini Ramadan terakhir kita, apa yang akan kita lakukan? Saya bagikan contoh. Seandainya dokter mengatakan, wahai ibu, saya mohon maaf, terdapat penyakit parah, penyakit yang sangat mematikan untuk ibu, dan mungkin ibu hanya bertahan sekian hari saja. Tak ada kesempatan berumur panjang sebab penyakit ini adalah penyakit yang sangat parah, penyakit yang sangat menyakitkan untuk ibu. Kalau ibu diberikan oleh dokter informasi umur ibu hanya 3 hari saja misalnya, apa yang kita lakukan? Apakah masih nak bergaduh dengan orang? 3 hari saja sisa hidup kita, nak bergaduh tak dengan orang? 3 hari sisa hidup kita, nak bayar hutang tak? Siapa nih orang banyak hutang di sini? Nak bayar hutang tak? 3 hari saja sisa hidup kita nih. Kita tak nak durhaka pada orang tua kita, nak minta maaf kepada orang-orang yang pernah sakiti hatinya. Kita nak berlama-lama salat dengan khusyuk. Maka Rasul katakan, kalau engkau ingin khusyuk dalam salat, maka ingatlah itu salat terakhirmu. Mungkin itu salat terakhirmu. Andaikan kita punya waktu beberapa hari saja, pasti kita tidak mau melakukan hal-hal yang bodoh. Kita tidak mau melakukan hal-hal yang maksiat. Pasti banyak beristighfar kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah, banyak melakukan hal-hal baik, banyak minta maaf kepada orang lain, memaafkan juga kesalahan orang lain. Kita nak kembali kepada Allah dengan keadaan tenang. Itu kalau kematian diberitahu, hanya saja kematian itu dirahasiakan. Maka orang-orang yang mengingat mati, pasti dia termasuk orang yang akan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadahnya. Andaikan ini adalah Ramadan terakhir kita, pasti kita bersungguh-sungguh menjalankan setiap amal ibadah di bulan suci Ramadan. Tak mau kehilangan salat tarawih, tak mau tertinggal salat tarawih, tak mau tiada hari tanpa baca Quran, tak mau tertinggal puasa atau sahur yang banyak keberkahan di dalamnya, tak mau tertinggal qiyamul lail, tak mau, sebab ini Ramadan terakhir kita. Kenapa kita lalai dengan Ramadan? Karena kita berpikir kita mungkin berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Tidak ada yang tahu. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat berharga untuk diri kita. Faedah lagi, manfaat lainnya ketika kita mengingat mati, selain ibadah kita semakin khusyuk. Yang kedua, teman-teman sekalian, mengingat mati menjadikan diri kita mempersiapkan diri dengan baik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa bekalmu? Apa bekal saya? Apa bekal kita semua untuk berjumpa dengan Allah? Sedekah yang tidak seberapa itukah? Baca Quran yang tak seberapa itukah? Qiyamul lail yang kadang salat kadang tidak itukah? Apa bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena barang siapa mengetahui bahwa dia akan menjadi mayit suatu hari nanti, ia pasti tahu bahwa dia akan berjumpa dengan Allah. Dengan begitu dia akan bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan orang-orang yang senantiasa mengingat mati dan merasa bahwa ini Ramadan terakhir, pastilah dia akan terus memperbaiki hidupnya. Tak nak lagi jadi orang-orang di masa lalu yang penuh dengan kebodohan dan kezaliman.
Apa kata Rasulullah SAW? Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupan dia sempit, maka dia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingat kematian pada saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia. Dia tidak akan lalai dengan akhirat. Orang-orang yang ingat mati tidak akan lalai, tidak akan banyak bermain-main, tidak akan banyak tertawa terlalu banyak. Dan orang-orang yang ingat mati tidak akan pernah mau berlaku zalim, ibu-ibu sekalian. Tidak mau berlaku zalim, tidak mau berlaku jahat. Kenapa? Dia takut kelak di hari akhir ada orang yang mengatakan, ya Allah, saya hendak menuntut keadilan, ya Allah. Dulu di dunia dia jahat kepada saya, ya Allah. Dia menyakiti saya, ya Allah, saya menuntut keadilan, ya Rabb. Maka di hari akhir kita yang menyangka membawa pahala sholat, puasa, mengaji, ternyata tak berarti di hadapan Allah karena kita zalim kepada orang. Maka seluruh amal ibadah kita diserahkan kepada orang yang kita zalimi. Belum cukup sampai di situ, orang yang kita zalimi, seluruh dosanya diberikan kepada kita. Itulah yang disebut sebagai orang yang paling bankrupt, yang paling bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak punya apa-apa. Engkau menyangka membawa pahala salat, membawa pahala baca Quran, membawa pahala puasa, tapi lisanmu menyakiti orang lain, perbuatanmu jahat kepada orang lain, tak bernilai di hadapan Allah. Semua amal salihmu diberikan kepada orang yang engkau zalimi. Maka puan-puan sekalian, dalam tausiah singkat saya ini, teman-teman sekalian, kita tak pernah tahu kapan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memerlukan bekal untuk kembali ke kampung akhirat kita. Dikatakan, hiduplah engkau seolah-olah seperti orang asing atau seperti seorang pengembara. Dikatakan oleh Ibnu Umar pula, jika engkau berada di petang hari, jangan tunggu, jangan tunda melakukan kebaikan-kebaikan sampai menunggu di pagi hari. Jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu berbuat kebaikan sampai engkau menundanya di petang hari. Jangan engkau menunda-nunda kebaikanmu. Bersegeralah dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Terakhir dari saya, teman-teman sekalian, yang kita inginkan adalah kita betul-betul mempersiapkan diri menjemput kematian kita. Orang-orang yang hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia lakukan hatinya tak bergantung kepada dunia. Ia bergantung kepada kampung halaman yang sesungguhnya, yakni akhirat. Dia di dunia betul-betul banyak setiap detiknya berfikir bagaimana cara menambah amal salehnya. Dia tidak akan pernah bersaing dengan orang asing dengan perkara-perkara dunia dan penggila dunia, tidak. Ketika dia lihat orang-orang berlomba-lomba dalam perkara dunia, maka dia hendak berlomba-lomba dalam perkara akhirat, teman-teman sekalian. Dia tidak akan pernah gelisah jika tidak mendapatkan dunia. Itulah diri kita. Mau menjadi orang yang betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan pada kita, hisablah, introspeksilah dirimu, hisablah dirimu terlebih dahulu pada saat ini sebelum engkau akan dihisab di suatu hari nanti, di hari akhir. Timbanglah dirimu pada saat ini, jangan engkau sibuk dengan dosa-dosa orang lain. Kadang-kadang kita sibuk menghitung dosa-dosa orang lain, sementara dosa kita ini sangat banyak, kawan-kawan sekalian. Maka hitunglah dosa-dosa kita, hisablah diri kita sebelum Allah menghisab kita suatu hari nanti, insyaallah. Begitulah kawan-kawan sekalian, kita ingin semua dari kita pada saat wafat kita dipanggil dengan kalimat, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Indahnya kematian yang seperti itu. Kita ingin dipanggil oleh Allah dengan kalimat, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang redha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan masuklah ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita semua sebenarnya sejatinya hendak bertemu dengan Allah. Semoga diri kita mempersiapkan betul-betul kematian kita, dan andaikan ini Ramadan terakhir kita bisa membawa bekal yang banyak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah 15 menit lagi akan adzan asar.
Namun saya ingin menayangkan satu buah video kepada ibu-ibu sekalian, yang mana hari ini insya Allah kita akan berderma untuk para ahlul Quran, untuk dakwah Al-Quran. Banyak orang-orang miskin, orang-orang fakir di luar sana yang dengan derma sedekah dari ibu-ibu sekalian, mereka bisa terus melanjutkan belajar mereka menjadi ahlul Quran. Kita lihat video ini bersama-sama. Di antara mereka banyak yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Siapakah orang tuanya? Kita semua. Yang Allah titipkan harta, yang harta itu kita berikan untuk para ahlul Quran insyaallah. Kita lihat video ini bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil warzuqna tilawatahu